ayahnya Loli diserang sama wanita itu. Dan sampai kemarin 2 hari yang lalu saya dikirimkan bukti DM perempuan itu nyerang ayah Loli. Saya banyak kok bukti katanya di forward dari mamanya papanya Loli ke saya, kata-katanya kasar. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun. Ya, kami akan buktikan. Dibongkar aja kuburannya, kan bisa tes DNA. Di tengah berguirnya kasus asusila dan dugaan anak di bawah umur yang menjerat Fadel, publik dikejutkan dengan kemunculan sosok yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Ya, dia adalah Robby Abbas. Kehadirannya dalam sidang pembacaan vonis Fadel yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sontak mencuri perhatian. Bukan tanpa alasan, Robby tampak hadir bersama keluarga serta kuasa hukum dari Fadel, sehingga memunculkan tanda tanya mengenai keterlibatannya dalam kasus ini. Namun, kemunculan Robby ternyata menyimpan sebuah fakta tersembunyi. Menurut pengakuannya, selama ini Nikita Mirzani diduga kerap melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada mantan suaminya, yang tak lain adalah ayah kandung dari Loli. Robby yang diketahui memiliki kedekatan dengan Aizawa SRY mengungkapkan, dirinya sering menerima sejumlah bukti berupa tangkapan layar yang memperlihatkan serangan verbal yang diduga dilayangkan Niki. Beliau hadir karena beliau cukup mengenal anak korban dan pelapor. Bukan ditutupin, mereka malas aja kalau misalnya ayahnya Loli diserang sama wanita itu. Dan sampai kemarin 2 hari yang lalu saya dikirimkan bukti DM perempuan itu nyerang ayah Loli. Dan sampai semalam, sampai tadi nih, masih tadi siang pas saya bikin status saya di pengadilan, saya langsung di-unfollow sama ayahnya Loli. Jadi saya nggak takut karena di sini saya berdiri yang benar gitu, karena nggak ada salah sih menurut pandangan saya, mereka nggak salah sih sebenarnya. Jadi apa ya, nggak adil sih menurut saya. Ya kata-kata nggak enak, kata-kata yang kasar, tahulah sendiri bahasanya dia seperti apa. Ke saya pun sama, bukan aja masih kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak mengakui lah apa gitu. Iya, makanya mereka sebenarnya malas untuk berhubungan sama dia karena kekasarannya itu. Saya kenal dari zaman mereka pacaran sampai Loli ada di dunia ini, dia merestui tapi dia malas ribut sama sana. Dia merestui tapi dia malas ribut sama yang di sana itu. Saya banyak kok bukti katanya di forward dari mamanya papanya Loli ke saya, kata-katanya kasar. Rentetan serangan yang terus dilontarkan oleh Nikita Mirzani menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi Robby Abbas. Ia merasa ada kejanggalan sebab hingga H-2 menjelang jalannya sidang, Niki masih gencar menyerang mantan suaminya dengan kata-kata yang cukup tajam. Hal inilah yang membuat Robby menduga adanya sesuatu yang tidak wajar. Ia mencurigai bahwa Nikita Mirzani kemungkinan mendapat akses untuk menggunakan alat komunikasi meski sedang berada dalam masa tahanan di rutan. Dugaan tersebut semakin menguat lantaran serangan-serangan yang dilayangkan Niki seakan tidak pernah berhenti dan muncul secara konsisten di ruang publik. Dengan bahasa kasar seperti itu nggak mungkin admin kan, dan kalau admin nggak mungkin langsung bisa langsung hubungin, tahu itu ayahnya Loli, tahu itu mamahnya. Logikanya aja sih kayak gitu. Iya, kalau logikanya seorang admin yang nggak kenal dengan keluarganya Niki tiba-tiba meng-DM beliau dengan bahasa kasar, ya logikanya di mana gitu? Nggak mungkin admin yang nggak kenal papanya Loli tiba-tiba nge-DM kayak gitu, bilang begini. Saya mencoba upaya
berjuang untuk klien saya, untuk bisa menghubungi ayah kandungnya, dibantu oleh beliau. Tapi nanti Mbak boleh ditanya wawancara ke beliau saja. Jadi kalau saya ada jawabannya tadi seperti yang kalian dengarkan di hadapan persidangan. Meski begitu, persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjadi ujung perjuangan Fadel di hadapan meja hijau. Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan atau vonis tersebut, Fadel hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya dengan wajah tegang menanti hasil keputusan majelis hakim. Dari hasil persidangan itu, majelis hakim memutus Fadel bersalah atas kasus asusila dan dugaan anak di bawah umur yang menjeratnya. Vonis yang dijatuhkan pun tidak main-main. Fadel dijatuhi hukuman 9 tahun kurungan penjara serta diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar. Namun, apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Fadel harus menjalani hukuman subsidiar berupa 3 bulan kurungan penjara tambahan. Lalu, seperti apa pernyataan pihak Fadel melihat hal tersebut? Menyatakan terdakwa Fadel Al-Fajar Bajidah alias Fadel telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan dengan anak korban sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan tindak pidana melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti 1 buah handphone iPhone 14 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah handphone iPhone 13 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dikembalikan kepada saksi anak korban, membantu terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah. Kalian tadi semua mendengar apa yang dibacakan oleh majelis. Dipertegas menurut majelis siapa yang membeli, siapa yang memesan berdasarkan keterangan Loli pada saat di hadapan persidangan. Bahwa faktanya Loli sudah mengandung menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU yang tadi juga dibacakan oleh majelis. Usia kandungannya sudah 20 sampai 28 minggu, which is kita tarik mundur itu bulan Januari atau Februari. Dia masih berada di UK. Kalau ada sepasang kekasih pacaran karena saling mencintai, kemudian melakukan hal bersatu karena suka sama suka seperti yang disampaikan oleh Loli di hadapan majelis, kemudian misalnya seperti tuduhan yang di seberang sana bahwa anak saya dipaksa untuk, perempuan punya pilihan nggak? Kalau lakinya bilang apa, punya pilihan nggak untuk bilang enggak? Punya kan? Kalau si perempuannya bilang nggak mau, saya nggak mau. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, ya saya mau piara anak ini. Nah terus kenapa? Udah Mama Fadel nggak di sana, terus dituduh dia yang menyuruh. Ngeri nggak ini? Ya tadi mungkin teman-teman wartawan juga melihat sendiri, malah dia yang kuat menguatkan kita. Cuman tadi agak sedikit shock dia ngeliat Mama seperti itu. Dan alhamdulillah ya banyaklah perubahan Fadel. Ya kita udah sangat-sangat terpojok ya. Kalau bisa dibilang tuh sangat terpojok. Jadi kita mau ke kanan ke kiri udah nggak bisa, makanya selama ini kita diam. Kita hanya ya merintih di doa dalam doa malam ya, doa sama Allah. Tapi saya yakin
ada yang tertukar. Kebenaran nggak ada yang tertukar, itu aja. Enggak sih, enggak sama sekali menduga. Jauh di pikiran saya, karena saya selalu berpikir positif kan. Terus kalau untuk respon mama tuh shock ya. Tadi juga sempat langsung drop, kakinya lemes juga. Kita juga coba untuk kuatin mama. Ya saya bergetar juga ya sama Fadel, sama Bintang. Tapi Fadel yang selalu tenangin saya, tadi dia bisikin saya, dia bilang nggak apa-apa Katin, nggak apa-apa, kebenaran nanti terungkap kok katanya. Cuma itu aja sih yang dia semangatin ke kita, itu aja sih ya. Alhamdulillah sudah membaik, udah tapi masih lemes ya, kaki sama kepalanya masih berat. Tentu saja bagi keluarga Fadel yakni ayah, ibu, serta kedua kakaknya mendengar dan menyaksikan langsung vonis berat yang dijatuhkan kepada Fadel menjadi pukulan yang amat menyakitkan. Suasana ruang sidang seketika dipenuhi dengan rasa haru dan duka. Ibunda Fadel tampak begitu terpukul hingga tubuhnya mendadak lemas tak berdaya. Melihat hal itu, kedua kakaknya, Bintang dan Martin, dengan sigap membopong sang ibu keluar dari ruang sidang demi menenangkannya. Momen penuh haru semakin terasa ketika Fadel, sebelum digiring menuju ruang tahanan, menyempatkan diri untuk menghampiri dan memeluk sang ibunda. Pelukan itu seolah menjadi pemuat di tengah guncangan batin yang dialami keluarga. Kirim mas. Dia dikerukunin. Jangan duduk kuning biar ada udara. Kasih ruang ya, kasih ruang. Saya udara itu mundur. Kasihan. Udah jangan gebukan weh. Ngerti. Ayo mundur. Boleh mundur, kasih udara biar bisa bernafas ya. Ya lihat, bisa lihat sendiri. Doa deh semuanya kayak gitu aja. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, susah mau ngomong apa. Kita nggak tahu ya, ke depannya nanti kita lihat. Bismillah, ada keajaiban. Nanti tetap nggak putus asa, nggak patah semangat. Bismillah, biar semuanya Allah yang nuntun nanti. Tapi mama gimana Pak? Tadi shock banget ya. Iya. Alhamdulillah sekarang udah membaik, udah dikasih semangat sama kuasa hukum kita juga, Kak Wenda Dan timnya. dan tim. Alhamdulillah semua kumpul di sini. Dek. Yang kuat ya. Biar bagaimanapun, masih sudah menjadi bubur. Fadel tak punya pilihan lain selain menerima dan menjalani hukuman yang telah diputuskan majelis hakim. Meski begitu, bukan berarti perjuangan berhenti sampai di sini. Berbagai upaya hukum pun dipastikan akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Fadel. Sang pengacara, Oya Abdul Malik, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan akan segera mengajukan banding atas vonis tersebut. Menurutnya, masih ada ruang untuk memperjuangkan keadilan bagi kliennya, termasuk menghadirkan bukti dan fakta baru yang mungkin bisa meringankan hukuman Fadel. Satu-satu ya. Banding. Ya kami akan buktikan. Dibongkar aja kuburannya, kan bisa tes DNA. Iya dong. Masa klien saya harus nanggung? Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadel dan Loli. Tapi bukan berarti hal yang dia tidak buat harus dia pikul. Mau nggak kalian para laki-laki diperlakukan seperti itu? Saya berharap hukuman ringan. Artinya gini, hukumlah sesuai dengan apa yang dia lakukan.
Jangan dia harus memikul apa yang dia tidak lakukan hanya karena opini publik. Publik nih nggak tahu persidangan, makanya saya buka fakta persidangannya. Ini isi pledoinya. Dan tadi kalian semua dengar kok dibacain sama majelis kan? Siapa yang memesan obat? Bagaimana cara dia minum? Apa ada perintah Fadel? Tidak ada. Fadel baru ditelepon, dikasih tahu dengan bahasa tadi majelis, anak kita sudah nggak ada, Pak, anak kita sudah meninggal. Sudah anak kita. Yang saya mau sampaikan bahwa Loli, saat ini usia kamu sudah 18 tahun. Sudah dewasa, sudah bisa menentukan nasib hidup kamu. Tapi saya yakin karmanya nggak lama. Silakan menuai apa yang kalian tabur semua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.